Alasan Sintayong tidak memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia masih menjadi misteri. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta awak media untuk menanyakan langsung ke Elkan. Kan di game pertama ini, Ya, Jordi Amat kena kartu merah, Ya. nggak boleh main. ya, Justin Hamner kena 2 kartu kuning, Ya. jadi nggak boleh main. Ya. Artinya di bawah kan kita kurang pemain. ya, Masih ada Jesus, masih banyak yang bagus. ya. Tapi kan terakhir ini kan sepertinya antara STY sama Elkan Bagot itu seperti nggak tahu saya lagi kayak suami Ada- istri lagi Ya. lagi marahan lah. Ada miskomunikasi Ada lah. miskomunikasi. Ya. Coach kalau melihat tadi Jordi nggak ada, Justin Hamner nggak ada. Artinya kan kita butuh Butuh Elkan. Elkan. Ya, Kalau menurut coach gimana nih? ambil. Ambil ya. Gini, yang gue analisa miskomunikasi antar dua orang ini, kalau gue lihat lebih perbedaan budaya. Ya, saya lebih setuju ke situ. Perbedaan budaya. Karena pada saat timnas main, Elkan nggak dipanggil kan? Dia dipanggil setelah selesai. Sementara dia sudah book liburan. Yes. Dan you cannot do that. Kita udah bikin planning, udah jangan diganggu. Lu nggak mau pakai gue dari awal, ya udah itu hak lu. Tapi jangan ganggu hak gue. Nah sementara Sintayong merasa, ya ini lu negara ini butuh lu loh. Lu kan itu mungkin ini perbedaan budaya antara Barat sama Asia, Ya. sehingga nggak perlu dijauh-jauhi lah. Dia sudah nggak dipanggil lagi beberapa match, itu hak Sintayong untuk memberi ya mungkin sedikit sanksi lah. Tapi dengan sikon seperti Cubit ini, lah ya. ya sentil. Tapi dengan sikon seperti sekarang, Sintayong juga harus sadar kita butuh Elkan dengan ketidakrinduan orang. Dan kalau gue bilang sih turunin ego lo, panggil tuh Elkan. Dan Elkan siap kok. Setuju. Gitu ya. Nah, ini berarti selama 3 musim berturut-turut ya, Elkan Bagot dipinjamkan. Ya bahkan bukan 2 tahun ya, 3 tahun ya, dari sejak dia dibeli oleh FC Stans tahun 2020, dia selalu dipinjamkan ke Kings Lynn Town, kemudian ke Gillingham, ke Cheltenham Town juga pernah, lalu ke Bristol Rovers musim lalu selama setengah musim, dan kali ini ke Blackpool. Blackpool ini kalau teman-teman yang udah ngikutin bola let's say 15-20 tahun terakhir, ini tim yang pernah juga mencicipi kerasnya Liga Inggris tahun 2010 dan 2011 ya. Dan wish him the best apapun itu, karena tetap dia masih warga negara Indonesia, dan mudah-mudahan memang ini mungkin bukan pilihan yang paling ideal. Artinya kalau kita bayangkan sebagai seorang Elkan Bagot, pasti dia juga pengen ya bermain di Premier League. Semua pemain pasti ingin bermain di level tertinggi, tapi mungkin saat ini pilihan yang paling realistis adalah dia dipinjamkan ke Blackpool agar mendapatkan minute play lebih banyak ya. Mudah-mudahan pelan-pelan karirnya bisa meningkat, toh umurnya masih 21. Dan yang lebih penting lagi dan lebih bagus lagi, mungkin kalian setuju, hubungannya atau komunikasi dia dengan Sintayong atau federasi itu ya ada yang mungkin menjembatani lah supaya kembali rukun, rucuk, dan bisa membantu kekuatan lini pertahanan Indonesia. Nah, Lihat betapa bangganya dia dengan bendera Indonesia. Ya, terus kemana tuh? Yang kemarin yang teriak-teriak, jangan pakai pemain keturunan di level U16 dan juga U19. Kasih kesempatan kepada para pemain lokal. Betul, semua pemain lokal diberikan kesempatan. Semua diberikan kesempatan, tapi harus bersaing untuk mendapatkan tempat. Iya dong. Kok enak aja nggak mau bersaing tiba-tiba mau mendapatkan tempat. Nanti kalau mainnya amburadul, nah gimana caranya timnas kita bisa meraih kemenangan? Semoga bisa cepat keadaan itu berubah. Ya. Well, sekarang nyebrang ke pemain asingnya, Ini juga menarik, Ya. dan regulasinya 8. Yes. Kualitasnya gimana, Bang? Melihat dari Piala Presiden kemarin. Ya kalau lihat di Piala Presiden belum ada yang mengesankan ya. Nggak ada pendatang baru yang menurut saya sih, oh keren gitu. Ya tetap aja masih David da Silva aja lah yang menurut saya sih strong gitu. Simic habis menurut saya sih di Persija gitu loh. Jadi pemain asing datang akan tambah banyak jumlahnya karena regulasinya membolehkan 8. Ya. Dari komposisi yang saya lihat juga menarik. Brasil ini paling banyak. Gitu loh. Ada sekitar 45 Brasil.
Dari daftar yang sudah didaftarkan klub saya cek ada 45 Brasil. Dia paling banyak tuh. Jadi ini juga tanda tanya apakah ini memang sebuah apa namanya? Apa? Benturan, Bukan konspirasi. bukan konspirasi, terlalu tinggi itu bahasanya apa ya? Jadi semacam connection yang kuat gitu. Saya nggak ngerti. Kan pelatih Brasil juga banyak di sini. Pemain-pemain juga sangat banyak sekali Brasil. Dasarnya apa misalnya kalau kita tanya? Dasarnya kenapa kecenderungannya Brasil banyak? Kan nggak ada kajiannya juga. Nah, Nggak ada ilmunya yang kita dapat gitu loh. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana atau akrab disapa Coach Justin meminta Sintayong menurunkan ego dan memanggil Elkan Bagot lagi ke Timnas Indonesia. Rumor soal renggangnya hubungan Sintayong dan Elkan Bagot tercium usai tidak ada nama pemain Blackpool tersebut di skuad Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina pada Juni tahun 2024 lalu. Padahal, Elkan Bagot tidak mengalami cedera dan menjadi pemain yang selalu mendapat panggil Sintayong sejak bisa membela Timnas Indonesia pada 2021. Awalnya, hubungan mereka diduga retak ketika skuad Garuda Muda tengah bersiap menghadapi Gini pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 Mei lalu. Ketika itu, lini belakang Indonesia tengah pincang setelah Rizky Ridho harus menjalani hukuman kartu merah, sedangkan Justin Hubner kembali ke klubnya, Cerezo Osaka. Sintayong akhirnya memanggil Alfeandra Dewangga dan Elkan Bagot untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rizky Ridho serta Justin Hubner. Akan tetapi, Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan tersebut dan lebih memilih berlibur. Sejak saat itu, hubungannya dengan pelatih asal Korea Selatan itu diduga tidak baik-baik saja. Jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September nanti melawan Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda kembali pincang di lini belakang. Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen saat menghadapi Arab Saudi. Pasalnya, kedua bek tersebut harus menjalani hukuman kartu di laga nanti. Situasi ini membuat Coach Justin menyarankan agar STY kembali memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Menurutnya, permasalahan keduanya lebih kepada perbedaan budaya saja. Analisis saya miskomunikasi antar dua orang ini lebih kepada perbedaan budaya. Karena pada saat Timnas main, Elkan tidak dipanggil, dia dipanggil setelah selesai Piala AFF U23, ujar Coach Justin dikutip dari channel YouTube Hasanis Corner, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Coach Justin menjelaskan, Elkan Bagot sebelum Piala AFF U23 kemungkinan sudah merencanakan liburan. Hal ini dilakukan karena namanya tidak dipanggil STY. Oleh karena itu, pemain berusia 21 tahun ini tidak mau bergabung dengan skuad Garuda Muda karena sejak awal memang sudah punya rencana untuk berlibur. Sementara Sintayong merasa ini negara ini butuh Anda, ini perbedaan budaya Barat sama Asia jadi tidak perlu dijauh-jauhi, katanya. Dengan tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina, kata Coach Justin, sudah menjadi sanksi kecil untuknya. Berikutnya, dia meminta agar Sintayong menurunkan ego untuk kembali memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. Terlebih, situasi lini belakang skuad Garuda sedang rapuh. Dengan situasi dan kondisi seperti ini Sintayong harus sadar kita butuh Elkan dengan ketidakhadiran dua orang, Jordi Amat dan Justin Hubner. Kalau kata saya turunin egonya, panggil Elkan dan Elkan siap kok, ucapnya. Berita selanjutnya, media China menyindir Timnas Indonesia yang gila-gilaan naturalisasi. Sebut skuad asuhan Sintayong itu, Belanda versi Asia. Media China menyindir Timnas Indonesia dengan sebutan, tim Belanda versi Asia, jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. China dan Timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Di atas kertas, sulit bagi China, Timnas Indonesia, dan Bahrain untuk mendapat 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jepang, Australia, dan Arab Saudi diprediksi bakal menjadi unggulan untuk mendapat 2 tiket lolos ke putaran final. Sebagai informasi, Jepang, Australia,
dan Arab Saudi merupakan peserta Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Arab Saudi bahkan mampu mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di pertandingan pembuka. Hasil tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar yang terjadi di Piala Dunia. Dengan situasi seperti itu, target realistis yang bisa dipasang Indonesia, China, dan Bahrain adalah bertarung memperebutkan posisi ketiga dan keempat. Jika mendapatkan posisi tersebut, akan bermain di putaran keempat untuk mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan oleh negara peserta. Salah satunya seperti yang dilakukan PSSI dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Namun, naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI mendapat sindiran dari media asal China, Sohu. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan, tulis media Sohu dikutip pada Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, bek dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia, tambahnya. Pada laga kontra Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Mei lalu, pelatih Sintayong memanggil 11 pemain naturalisasi. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Sain Patinama, Jay Izes, Nathan Chuaon, Tom Haye, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Rafael Struijk. Daftar tersebut belum termasuk pemain yang tidak dipanggil seperti Mark Klok dan Maarten Paes. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI rumornya bakal menambah pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Beberapa nama pun sudah muncul ke permukaan meski belum dikonfirmasi PSSI seperti oleh Romeni, Kevin Dix, hingga Miss Hilgers. Sementara itu, pertemuan pertama antara China dan Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Guangdong, pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Sementara pertemuan kedua akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Arab Saudi. Karena kan kita semua menunggu apakah nanti akan ada tambahan pemain keturunan Indonesia. Yang saya mengikuti perkembangan beritanya, kemungkinan akan ada tambahan di sektor lini tengah dan juga di sektor pertahanan. Artinya kemungkinan tidak akan ada tambahan di posisi striker. Ya, kalau nggak ada tambahan di posisi striker dan memang Sintayong memerlukan striker yang produktif atau yang bisa mencetak banyak gol, ya mungkin juga nanti dia bisa mencoba Jens Reven, tapi bisa juga nanti disiapkan dari bangku cadangan ya, dan memang jika diperlukan baru diturunkan, karena sebetulnya Jens Reven juga adalah pemain yang sebetulnya menurut saya belum matang sih 100%, dan dia akan lebih baik berproses dan juga mendapatkan progresnya di Timnas Indonesia U20, tapi kan nanti kita tahu keputusan akhirnya adalah di tangan Sintayong. Dan bisa juga nanti di Timnas Indonesia U23 jika memungkinkan ada juga pemain-pemain keturunan yang bisa membela Timnas Indonesia Senior di Piala AFF 2024. Kenapa enggak? Ya kan teman-teman, jika memang mereka dilepas oleh klub mereka masing-masing, mengingat usia mereka masih muda ya, mungkin mereka juga masih bermain bagi tim usia muda dari klub tersebut. Ya, jika mereka bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia akan sangat bermanfaat bagi timnas kita ya. Tapi yang sehingga ada gayung bersambut ya dalam pertemuan dengan besar kerajaan Belanda bersama dengan Pak Erick Thohir, yaitu yang membuat saya pikir ini menarik ya, apa yang dilakukan oleh manuver-manuver yang dibuat oleh Pak Ketua Umum ya untuk meningkatkan sepak bola Indonesia. Memang kita perlu untuk bisa bertanding dengan tim-tim besar yang punya peringkat terbaik di dunia ya, seperti sebelumnya kita tahu bersama kan ada Argentina bisa datang ke Indonesia kita bermain, walaupun kita kalah di GBK tapi kita menunjukkan permainan terbaik, dan Pak Erick ingin melakukan itu, bermain dengan level yang tertinggi, karena Pak Erick ingin sepak bola Indonesia itu terbang tinggi ya. Di era kepengurusan dia sampai di 2027 kita harus bisa berada paling tidak masuk di 100 besar dunia. Itu menjadi impian target dari Pak Erick dengan tim nasional kita. Yang berikutnya Matt Becker, gue mau apresiasi setinggi langit dengan anak ini. Dia Indonesia banget, gue ngelihat ketika nyanyi di tengah lapangan dia sampai meneteskan air matanya, luar biasa. Bahkan dia dipanggil sama U17-nya timnas Australia dan dia menolak mentah-mentah dia lebih memilih Indonesia. Gue di luar bayangan gue yang gue ngelihat timnas Australia dengan ranking FIFA-nya cukup tinggi seniornya,
masa depan dia yang cukup cerah, mungkin penghasilan yang dia dapatkan cukup bagus, tapi dia rela menolak itu dan dia mengikrarkan kalau dia akan bersama timnas Indonesia. Itu gila buat gue sampai ngelepas. Sebenarnya jadi cita-cita anak-anak yang ada di sana, di negerinya mungkin, tapi dia lebih memilih Indonesia. Itu patut kita apresiasi setinggi langit untuk anak ini. Luar biasa, keren banget. Oke? Karena harus serius, fokus menghadapi putaran ketiga. Dibutuhkan seorang tenaga, karena STY menganggap dia tidak akan sanggup untuk bisa menangani ya seluruh semua. Dia butuh orang yang pas dan dia memilih Yong Gi-hun ini. Saya pikir ini pilihan yang tepat karena dia bermain 13 tahun sejak 2010 sampai 2023 bersama dengan Suwon FC. Dia baru selesai ya mundur kemarin pada 25 Mei yang lalu dan memutuskan untuk ikut bersama dengan STY. Nah, ketika ini disampaikan ke Ketua Umum PSSI dan Pak Erick Thohir menerima. Ya, bahkan Pak Erick Thohir mengatakan memang perlu. Ya, kenapa dia diambil dan disetujui karena memang harus ada pelatih khusus di lini serang. Karena tidak main-main, harus ada keseriusan untuk menghadapi putaran ketiga. Kalau kita punya pelatih kiper, ya ada pelatih fisik, ya STY sebagai pelatih kepala, tentunya kita juga harus punya pelatih yang diinginkan oleh STY adalah untuk lini depan, striker. Karena ini menjadi pusat perhatian. Ya, semoga dengan kedatangan Yong Gi-hun ini akan banyak membantu, ya mempertajam tentunya naluri mencetak gol dan bagaimana cara dia memberikan kepelatihan buat Rafael, ya buat Rizaldi kalau dipanggil lagi, Dimas tentunya, dan kita belum tentu siapa pemain nomor 9 lagi yang sedang akan dibidik oleh PSSI, belum bisa diumumkan sejauh ini, walaupun nama-nama sudah beredar dengan Ole Romani, ada Mauro Sisra, tapi belum bisa dipastikan itu ya. Tapi bagi STY memang perlu. Jadi kalau ada yang bermain dalam masalah kehadiran pemain asing dan pelatih asing ini siapa? Agent? Terus? Ya dengan klub juga pasti bisa. Okay. Lalu di dalam juga. Karena kalau kasusnya begini, kan ada manualnya tuh. Pemain misalnya dari wilayah CONMEBOL, dari Brasil misalnya, minimal di Liga 3 atau Seri C. Nah ini kan ada kasus, katanya tadinya cuma Liga 4, Seri D. Dipindahkanlah klub gitu loh. Hanya hitungan berapa minggu udah bisa pindah. Jadi ada permainan itu gitu loh. Permainan apa? Administrasi aja. Jadi kualitasnya kita akan tanya kan. Apa betul gitu. Ya. Kan kalau dari Afrika misalnya liganya Liga 2. Pada kenyataannya tuh pemain dari Liga 3. Tapi pura-pura dipindah dulu ke klub Liga 2 baru keluar gitu loh. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta timnas Indonesia. Bek keturunan Indonesia, Miss Hilgers, memberikan indikasi bahwa dirinya ingin membela timnas Indonesia. Pemain FC Twente tersebut pernah mengutarakan penolakannya untuk membela timnas Indonesia pada beberapa tahun lalu. Sang pemain berusia 22 tahun tersebut memang masih memiliki kemungkinan untuk membela timnas Belanda, mengingat dirinya berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama FC Twente. Namun demikian, keluarga Hilgers kerap berkunjung ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, dan sang pemain kini mengutarakan keinginannya untuk ikut berkunjung. Dalam wawancaranya kepada Live After Football, dia berbicara tentang keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Meski tidak menyatakan secara tersirat, berlibur ke Indonesia menjadi indikasi terbaru dari sang bek tengah mengenai kemungkinan berkostum Garuda, karena antusiasme yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Masyarakat Indonesia sangat antusias. Jika saya atau FC Twente mengunggah foto, pasti banyak reaksi dari masyarakat Indonesia, kata Hilgers kepada Live After Football. Saya ingin mengunjungi Indonesia secepatnya dan berlibur ke sana. Sayangnya, karena sepak bola Eropa dan babak playoff, liburan kini terlalu singkat, terangnya. Miss Hilgers memiliki darah Minahasa dari ibunya, Linda Tombeng. Beberapa bulan lalu, sang ibu bahkan berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Hingga saat ini, Hilgers sendiri belum pernah dipanggil membela timnas Belanda di level senior. Dia hanya pernah membela tim U21 dalam sekali kesempatan.
Andai hal ini terrealisasi, maka Hilgers berpotensi menjadi pemain termahal milik skuad Garuda yang kini dipegang Tom Haye. Andai hal ini terrealisasi, maka Hilgers berpotensi menjadi pemain termahal milik skuad Garuda yang kini dipegang Tom Haye. Jika Miss Hilgers gabung, maka The Professor akan tergusur. Sebab, bek berusia 23 tahun ini punya nilai pasar sebesar 121,67 miliar rupiah. Nilai pasar yang tinggi ini wajar karena Hilgers merupakan pemain muda potensial. Di usianya yang masih muda, ia sudah menembus tim utama FC Twente. Berita selanjutnya, Shin Tae-yong dikabarkan coret Jordi Amat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari persiapan timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikabarkan akan mencoret wakil kapten timnas, Jordi Amat, dari skuad yang akan berlaga melawan Arab Saudi dan Australia dalam 2 laga awal grup C. Keputusan ini terpaksa diambil karena Jordi Amat mengalami cedera yang membuatnya diragukan tampil. Jordi Amat, yang juga bermain untuk Johor Darul Ta'zim (JDT) di Liga Super Malaysia, tidak terlihat dalam sesi latihan terbaru klubnya. Bek berusia 32 tahun ini juga diragukan untuk tampil dalam pertandingan JDT melawan Kedah Darul Aman pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Cedera ini datang pada waktu yang tidak menguntungkan, mengingat pentingnya pertandingan kualifikasi yang akan datang. Apesnya, cedera yang dialami Jordi Amat terjadi berdekatan dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Arab Saudi pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan kemudian menjamu Australia pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB. Jordi Amat sendiri tidak dapat dimainkan melawan Arab Saudi karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun, untuk laga melawan Australia, Jordi Amat bisa saja dimainkan jika pulih dari cederanya. Keputusan sekarang berada di tangan Shin Tae-yong. Mengingat Jordi Amat hanya akan tersedia untuk 1 dari 2 pertandingan, dan itu pun jika dia pulih sepenuhnya, memanggil pemain lain dapat menjadi opsi yang lebih realistis. Salah satu nama yang mencuat sebagai penggantinya adalah Elkan Bagot dari Blackpool FC. Bek bertinggi badan 196 cm ini dianggap bisa membentuk trio tangguh bersama Rizky Ridho dan Jay Ises. Elkan Bagot belum lagi memperkuat skuad Garuda setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Inilah saat yang tepat baginya untuk kembali ke timnas Indonesia. Pengalaman dan kemampuan Bagot bisa menjadi tambahan berharga bagi lini pertahanan Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Selain Bagot, nama-nama lain juga dapat dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal dengan kebiasaannya memanggil pemain-pemain muda berbakat yang memiliki potensi besar. Kombinasi pemain senior dan muda diharapkan dapat memberikan keseimbangan dan dinamika yang baik dalam tim. Timnas Indonesia, di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Prestasi di berbagai turnamen dan pertandingan uji coba membuktikan bahwa tim ini semakin solid dan kompetitif. Namun, tantangan di kualifikasi Piala Dunia tentu tidaklah mudah. Timnas harus menghadapi tim-tim kuat dengan strategi yang matang dan persiapan yang maksimal. Cederanya Jordi Amat tentu menjadi pukulan, namun hal ini juga membuka peluang bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka. Pemanggilan Elkan Bagot, jika terwujud, akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Kembalinya Bagot diharapkan bisa memberikan dampak positif, tidak hanya dalam hal kualitas permainan, tetapi juga dalam hal moral dan semangat tim. Kabar pencoretan Jordi Amat tentu mengejutkan, namun kita harus percaya bahwa Shin Tae-yong memiliki rencana terbaik untuk tim ini. Dengan kombinasi pengalaman, skill, dan semangat, timnas Indonesia siap untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dukung penuh perjuangan Garuda dan berharap yang terbaik untuk setiap langkah mereka di kualifikasi ini. Semoga keputusan ini membawa hasil yang positif dan timnas Indonesia dapat tampil maksimal di setiap pertandingan. Perjalanan menuju Piala Dunia memang tidak mudah, namun dengan persiapan dan dukungan yang kuat, mimpi untuk melihat Garuda terbang tinggi di kancah dunia bukanlah hal yang mustahil.